Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Mujahidin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali mempelajari tentang agamanya, kembali dengan kesadaran penuh untuk bertafakuh, yaitu memperdalam agama Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebagian orang yang mempertanyakan tentang kalimat kembali kepada Quran dan Sunnah, kembali kepada agama Allah. Mereka menuduh bahwa siapapun yang menyampaikan tema atau ajakan, ayo kembali kepada Quran, kembali kepada Sunnah, kembali kepada agama Allah, mereka mengatakan berarti selama ini tidak beragama, berarti selama ini tidak berquran dan bersunnah. Dengan kata lain, ada sebagian orang menyalahkan kata-kata kembali, seolah-olah berarti kalau kembali selama ini memang tidak beragama atau tidak memegang Quran dan hadis. Mereka tidak setuju dengan kalimat kembali. Dan saya tegaskan Bapak Ibu jamaah sekalian bahwa kata kembali kepada Quran dan Sunnah, kembali kepada agama, ini adalah perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang mengajak mari kita kembali kepada agama Allah, bukan berarti kaum muslimin ini tidak beragama. Tapi ini adalah ajakan yang diserukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalimat kembali ini disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi, hadis yang sangat populer. Rasulullah bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'ainah wa akhadtum adnabal baqari wa raditum biz zar'i wa taraktumul jihada sallatallahu alaikum zulla la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Kalau kalian sudah bertransaksi dengan sistem inah, sistem ribawi yang terselubung, sistem ribawi yang dimanipulasi sehingga terkesan syar'i, banyak menawarkan produk-produk yang diklaim syariah, produk syariah non ribawi, tapi setelah ditelusuri sama-sama saja ada ribanya, karena ribanya dimanipulasi. Ini namanya inah. Kalau kalian sudah bertransaksi dengan sistem inah, kalian ambil ekor sapi, kalian ridho dengan perkebunan, bukan berarti yang suka beternak itu salah, bukan berarti yang punya kebun dan sawah seperti Pak Edi dan saya mungkin suka beternak, suka berkebun salah. Yang dimaksud dengan hadis itu adalah ketika seseorang hubbud dunya,
sibuk dengan urusan perkebunan, peternakan, kemudian transaksinya tidak peduli halal haram, ada ribanya di situ tidak masalah. Dia tenggelam dalam urusan dunia, lupa dengan Allah, lupa dengan mengingat Allah. Dia sangat mencintai hal itu semua. Hadis itu sedang merinci hadis tentang wahan, hubbud dunia, yaitu hubbud dunia wa karahiyatul maut. Sistem ina, sibuk dengan peternakan, sibuk dengan perkebunan, ini adalah ketika mereka hubbud dunia. Wa taraktumul jihad, dan mereka meninggalkan jihad adalah karahiyatul maut, karena takut kematian. Nah, kata Rasulullah, kalau umat Islam itu seperti itu, mereka sudah hubbud dunya wa karahiyatul maut, kata Rasulullah, Allah akan menimpakan kehinaan, keterpurukan, keterbelakangan, dan kekalahan kepada kaum muslimin. Dan hal tersebut akan terus berlangsung, tidak akan pernah Allah angkat, tidak pernah Allah akan cabut, hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Kalian yang dimaksud di sini apakah sudah kafir orangnya? Yang dimaksud, ya, yang dimaksud dalam hadis ini kalian adalah khitabnya, objek yang dibicarakan adalah kaum muslimin, orang yang beragama Islam. Sampai kalian, wahai kaum muslimin, kembali kepada agama kalian. Bukan berarti mereka tidak beragama, bukan berarti mereka tidak berpegang pada Quran hadis, tapi mayoritas dan kebanyakan kaum muslimin jauh dari agamanya. Jadi ajakan kembali kepada agama tidak ada yang salah. Karena yang pertama itu sesuai sabda Rasulullah, yang kedua faktanya banyak walaupun mengaku muslim yang jauh dari agama, harus ajak kembali. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memang kita tidak punya data secara angka berapa jumlah kaum muslimin ini yang paham sama yang tidak. Tapi bisa dikira-kira, diancer-ancer. Bapak Ibu, saya ingin bertanya, di tengah-tengah kaum muslimin ini, kita ini kaum muslimin, perkiraan orang yang agamis dengan yang tidak agamis. Maksudnya agamis itu ya rajin beribadah, ya mau belajar, aktif dalam kegiatan keagamaan. Yang agamis dengan yang tidak agamis hari ini lebih banyak mana? Yang ke masjid sama ke konser musik banyak mana kira-kira? Ya. Kalaupun seandainya katakanlah 50%, ini sebenarnya terlalu besar. Yang tidak agamis 50%, bahkan bisa lebih sebenarnya. Seandainya yang agamis 50, yang tidak agamis walaupun muslim sama-sama 50%. Nah, yang agamis sendiri memang aktif ibadah, mau belajar, tapi pertanyaannya berapa persen yang berpijak di atas kebenaran, yang berdasarkan dalil, yang beragamanya dengan Al-Quran dan hadis? Lebih banyak mana, Pak? Walaupun sama-sama agamisnya ini. Berapa banyak yang masuk aliran sesat? Dia agamis orangnya, semangat. Ngajinya siang malam bahkan. Bahkan kalau kita membaca kesaksian Abdullah bin Abbas ketika berdebat dengan orang-orang Khawarij di Haruro. Kata Ibnu Abbas, mereka adalah kaum yang mana wajah-wajah mereka pucat karena banyaknya puasa dan qiyamul lail. Bahkan Rasulullah sendiri mengatakan, kalian memandang remeh sholat dan puasa kalian. Kalian di sini adalah para sahabat yang ibadahnya hebat. Sampai Rasulullah mengatakan, kalian saja para sahabat memandang remeh sholat dan puasa kalian jika dibandingkan sama mereka. Orangnya agamis, bahkan dikit-dikit dalil juga. Tapi banyak kesalahan fatal dalam masalah akidahnya. Mereka membuat perkara-perkara baru dalam masalah akidah. Terutama akidah yang menonjolnya akidah takfiri. Takfir, mengkafirkan muslim yang lain. Nah, kalau 50%
tidak agamis, yang 50% agamis. Dari yang 50% agamis pun tidak semuanya benar-benar berpijak pada agama yang dulu dicontohkan Rasulullah SAW. Berapa banyak yang ikut aliran-aliran menyimpang, yang ikut Khawarij, yang ikut Syiah, yang ikut Murji'ah, yang macam-macam. Mereka adalah orang-orang yang agamis secara zahirnya. Nah, jadi Bapak Ibu, yang awamnya banyak, yang agamisnya juga belum tentu di atas kebenaran, yang di atas kebenaran mungkin jumlahnya sedikit sesuai sabda Rasulullah sebagai al-ghuraba, orang yang asing, maka ini semakin menguatkan kata-kata ayo kembali kepada agama, karena mayoritas mereka jauh dari agama. Sebenarnya hal ini walaupun kita cek di sosial media, di dunia maya saja kelihatan. Ada sebuah postingan, kita bisa mengukur, walaupun ini tidak berupa angka-angka, tapi itu sudah mewakili. Dari 1000 komen, berapa yang komennya agamis dan benar, berapa yang pemahamannya salah. Luar biasa. Nah, inilah Bapak Ibu yang menggerakkan hati kita. Pertama, mengawali dengan diri kita kembali kepada agama Allah. Kemudian mengajak orang, ayo kembali kepada agama Allah. Bagaimana cara kembali itu? Yang pertama dan paling utama adalah mempelajarinya. Kembali mempelajari agama ini. Jadi tugas kita berat Bapak Ibu, mentasfiyah wa tarbiyah, membersihkan segala unsur yang bukan dari Islam, diisi dengan Islam yang benar. 2 kali Pak. Ibaratnya kalau botol ini kotor, airnya kotor, ingin diisi yang bening, pertama harus dikeluarin dulu yang kotornya, dibersihkan, sampai baru diisi yang bersih. Dalam masalah akidah, banyak kekotoran di sana harus dibersihkan. Dalam masalah ibadah, banyak ibadah-ibadah yang bukan dari ajaran Rasulullah, bersihkan. Muamalah, banyak unsur haramnya, ribanya, gorornya, maisirnya. Dalam masalah akhlak, ada banyak akhlak-akhlak yang buruk, bersihkan, baru diisi dengan yang benar. Nah, ini yang namanya kembali kepada agama itu, pertama dengan mempelajari, memahami dengan pemahaman yang benar, lalu mengamalkannya, lalu mendakwakannya. Berjuang di sini Bapak Ibu. Dan ini membutuhkan keterlibatan dan kontribusi saya dan panjenengan semuanya. Berjuang sesuai potensi, sesuai kemampuan masing-masing. Malam hari ini adalah bentuk perjuangan kita dengan berkumpul di dalam majelis ilmu, bersama-sama belajar, dan ini adalah langkah utama dan pertama dalam kembali kepada agama Allah. Tema pada malam hari ini yaitu husnuzon yang keliru. Apakah ada husnuzon yang keliru? Padahal dari sisi istilah saja, husnu artinya baik, zon sangkaan, dugaan, berprasangka baik. Padahal yang kita pahami yang buruk itu kalau su'uzzon, berburuk sangka, dan husnuzon adalah baik. Lalu apa yang dimaksud buruk sangka yang keliru? Nah, akan kita bahas Bapak Ibu. Pembahasan ini difokuskan tentang kesalahan penempatan husnuzon kepada Allah. Kita tidak membahas husnuzon kepada manusia. Dan ini dampak dan efeknya sangat besar. Kesalahan dalam menempatkan husnuzon kepada Allah memiliki dampak yang besar dalam kehidupan seseorang. Saya mengutip yang paling utama dari referensinya dari kitab Ad-Da' wad Dawa, kitab yang ditulis oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Dan saya tambahkan dari referensi-referensi yang lainnya secara singkat karena memang keterbatasan waktu. Yang pertama Bapak Ibu jamaah sekalian, berbicara tentang sifat-sifat Allah, yang mana di sana terjadi juga banyak polemik, banyak terjadinya perbedaan-perbedaan yang sangat fatal, yang sangat signifikan di tengah kaum muslimin dalam memahami sifat-sifat Allah. Dan simpelnya Bapak Ibu, terkait dengan sifat-sifat Allah, sebenarnya mudah, menjadi rumit, sulit itu karena banyaknya para pemikir, para
ahli filsafat yang mengotak-atik. Sebenarnya simple. Ketika kita bicara tentang sifat Allah, apa yang harus kita lakukan sebenarnya simple, yaitu isbatu ma wasafallahu bihi nafsah wa wasafa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ini cukup menetapkan sifat-sifat Allah yang telah Allah sifatkan untuk dirinya di dalam Al-Qur'an. Allah membicarakan, menginformasikan tentang dirinya, Allah itu memiliki sifat apa, kita tinggal tetapkan, kita terima. Dan apa yang disifatkan, disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih tentang sifat Allah, kita yakini, kita tetapkan itu adalah sifat Allah. Karena di utak-atik akhirnya muncul kelompok mu'attilah, membuang sifat-sifat Allah. Ada yang dibuangnya itu secara total, ada yang sebagian. Contoh pemahaman Jaham bin Safwan yang diikuti oleh para pengikutnya sehingga diklaim namanya Jahmiyah, yang mengadopsi akidahnya sebenarnya berujungnya dari seorang dukun sihir Yahudi yang pernah menyihir Rasulullah SAW. Ada mata rantai sampai ke orang Yahudi. Jahmiyah ini salah satu gagasan yang disampaikan adalah Allah itu tidak punya nama, tidak punya sifat. Kalau Allah punya nama dan punya sifat, berarti kan nggak ada bedanya dengan kita yang punya nama dan sifat, dibuang semuanya. Dan akidah ini juga diadopsi oleh orang-orang Mu'tazilah yang ide gagasannya dicetuskan oleh Wasil bin Atha. Kemudian murid dari Wasil bin Atha ini salah satunya adalah yaitu Abu Hasan al-Ash'ari yang mencetuskan gagasan akidah Asy'ariyah. Kalau gurunya Wasil bin Atha itu menolak semua nama dan sifat, kalau Imam Abu Hasan al-Ash'ari menetapkan 20 atau 13. Yang lainnya ditakwil. Ini contoh saja sebagian perbedaan-perbedaan dalam masalah pemahaman nama dan sifat Allah. Saya tidak akan berpanjang lebar tentang perbedaan-perbedaan ini karena kita akan fokus kepada kesalahan di antara manusia memahami sifat-sifat Allah. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya jelaskan tentang husnuzon yang keliru kepada Allah itu seperti apa, supaya mudah saya klasifikasi dulu tentang sifat-sifat Allah. Ini namanya istiqra atau bahasa ilmiahnya metode induktif. Kita klasifikasi dulu supaya mudah. Kita kelompokkan. Nah, sifat-sifat Allah kalau dikelompokkan itu ada 3. Yang pertama, sifat yang pantas dan selayaknya dilekatkan pada Allah. Saya ulangi, Pak. Ada sifat-sifat yang memang layak dan harus melekat pada diri Allah, yaitu sifat-sifat kemuliaan. Misalkan Maha mendengar, Maha melihat, ya, berbicara, Allah Maha mengetahui, Allah Maha mengawasi, Allah Maha kuat, ya. Al-Aziz, Maha perkasa, Al-Qawi, Maha kuat, Al-Adlu, misalkan Maha adil. Sifat-sifat baik yang sudah selayaknya bahkan seharusnya dilekatkan pada Allah, sifat-sifat mulia. Nah, yang kedua, kebalikan. Sifat yang tidak pantas dan tidak boleh dilekatkan pada Allah, itu sifat-sifat kehinaan. Lemah, Allah tidak mungkin punya sifat lemah. Jangan sampai dikatakan Allah punya sifat lemah. Bisa kafir kita kalau mengatakan Allah itu lemah. Allah tidak berilmu, tidak mengetahui, tidak mungkin. Tidak boleh dilekatkan pada Allah. Apalagi, Pak? Allah tuli, Allah buta, Allah bisu, Allah ya zolim misalkan, ya, lawannya dari adil. Sifat-sifat yang kedua ini tidak boleh sama sekali dilekatkan pada Allah, disandingkan dengan Allah. Allah tidak punya sifat itu, kebalikan dari yang pertama. Nah, yang ketiga, ada sifat-sifat Allah yang tidak mutlak dilekatkan pada Allah, juga tidak dilepaskan. Tergantung kondisi dan kepada siapa sifat Allah itu diarahkan. Contoh begini, Pak.
Saya bertanya sama Bapak Ibu, Pak, kalau orang itu menipu, itu baik apa buruk, Pak? Si fulan pinter nipu, kira-kira baik apa jelek, Pak? Konotasinya. Gimana, Pak? Jelek ya? Si Anu itu punya tipu daya, punya muslihat, pinter nipu. Nah, tapi sifat-sifat ini ada yang ketiga, sifat yang dilekatkan pada Allah tapi tidak selalu, tidak mutlak, bisa dilekatkan bisa tidak, tergantung kepada siapa sifat itu diarahkan. Maka kalau Allah itu mengatakan khairul makirin wa makaru makrallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar dan Allah pun membuat makar. Makar itu muslihat, tipu daya, jebakan. Ya. Muslihat itu atau makar itu adalah sama dengan sinonimnya al-kaid atau al-mihal dalam Al-Quran. Dan Allah disebutkan punya sifat khairul makirin, sebaik-baik pembuat muslihat, tipu daya. Kemudian juga Allah mengatakan innahum yakiduna kaida wa akidu kaida, punya sifat kaid. Mereka membuat tipu daya, aku pun membuat tipu daya, kata Allah. Dan juga Allah mengatakan wa huwa syadidul mihal, Allah itu sangat keras tipu dayanya. Nah, kalau sifat menipu dilekatkan pada Allah, bisa dilekatkan, bisa dilepaskan, tergantung kepada siapa. Kalau Allah itu kita yakini Allah itu nipu orang-orang baik, nipu orang-orang beriman, ini hal yang tidak boleh. Tapi kalau Allah itu membuat tipu daya, membuat makar, menjebak orang-orang yang nipu, berniat menipu Allah dan Rasulnya, memusuhi agama Allah, sebagaimana tipu dayanya Fir'aun, sebagaimana tipu dayanya kaum Nabi Soleh, ya, ketika mereka menyembelih unta Nabi Soleh, kaum Samud, ya. Kemudian tipu dayanya orang-orang musyrikin Mekah ketika akan membunuh Rasulullah. Kalau Allah membuat tipu daya kepada mereka dengan tipu daya yang lebih baik, lebih kuat, itu adalah sesuatu yang layak dilekatkan pada Allah. Nah, jadi ada sifat yang harus dilekatkan, ada yang harus dibuang, Allah nggak mungkin punya. Ada yang fleksibel, bisa dilekatkan, bisa tidak, tergantung kepada objeknya siapa. Nah, apa tujuannya dengan tema ini? Apa kaitannya, Bapak Ibu jamaah sekalian? Dalam memahami sifat-sifat Allah, kita harus menerima, meyakini sifat-sifat Allah itu secara kafah, secara komprehensif, istilah modernnya, secara menyeluruh, jangan secara juz'iyah atau bahasa modernnya parsial, sepotong-sepotong. Jangan sampai kita memahami tentang sifat-sifat Allah itu sebagiannya, lalu sebagiannya tidak dipahami, tidak dipakai. Nanti akan terjadi kesalahan ketika kita ini memahami, meyakini, mengimani, dan menggunakan sebagian saja dari nama dan sifat Allah, lalu yang lainnya tidak dipakai. Nah, coba saya giring ke sana. Kemudian, Bapak Ibu jamaah sekalian, lalu apa kaitannya dengan orang yang husnuzon kepada Allah tapi keliru? Bapak Ibu jamaah sekalian, ada orang yang mengimani, mempercayai, meyakini bahwa Allah itu, dan ini juga kita sama punya keimanan ini, bahwa Allah itu maha pengasih, maha penyayang, maha pemaaf, rahmatnya luas, ridhonya sangat besar, cintanya Allah juga besar. Nah, ada orang yang memahami, menerima, dan kita pun menerima, tapi hanya sebagian itu saja. Sehingga dengan dia meyakini dan memahami, oh Allah itu kan maha pengasih, maha penyayang, maha pemaaf, toleransinya tinggi, maka dia berbaik sangka kepada Allah sedangkan perbuatannya bertentangan dengan yang Allah inginkan. Nah, ini kesalahan yang fatal. Saya kutip dari perkataan Imam Ibnu Qayyim dalam kitab ini. Wa qad tabayyana al-farqu baina husnudz dhanni wal gururi wa anna husnadz dhanni in hamila 'alal 'amali wal hassi 'alaihi wa saqala ilaihi fa huwa sahih
Wa in da'a ilal batalati wal inhimaki fil ma'asi fahuwa gurur. Wa husnudzon huwa roja, faman kana roja'uhu hadiyan ila ta'ah wa jaziran lahu 'anil ma'siyah fahuwa rojaun sahih. Wa man kanat batalatuhu roja'un wa roja'uhu batala wa tafriton fahuwal maghrur. Kata beliau, ada orang yang menyangka dirinya memiliki persangkaan yang baik kepada Allah, padahal itu adalah gurur. Dia terpedaya, tertipu. Jadi beliau mengatakan sungguh ada perbedaan yang jelas antara husnudzon dengan gurur, dengan tertipu. Karena husnudzon itu, ini poinnya di sini, bahwasanya husnudzon kepada Allah itu jika menggiring pelakunya untuk beramal, bersemangat dalam beramal, dalam ibadah, maka itu husnudzon yang benar. Tapi kalau ada orang, dia mengatakan saya berbaik sangka kok kepada Allah, tapi dia maksiatnya terus, maka dia meyakini kalaupun saya maksiat, walaupun saya berdosa, tapi saya berbaik sangka kepada Allah, karena Allah itu kan maha pengasih, maha penyayang, pasti mengampuni saya, pasti memaafkan saya. Dan dia terus saja dengan dosa itu, dan dengan dibayang-bayangi husnuzonnya kepada Allah, tapi keliru. Karena kalau husnuzon itu yang benar, saya berbaik sangka kepada Allah, itu menggiring orangnya untuk berbuat baik, nurut sama Allah. Tapi kalau dia justru mengandalkan husnuzon untuk melegitimasi perbuatan dosa dan maksiatnya, sebenarnya dia sedang termasuk orang yang al-maghrur, orang yang terpedaya, tertipu. Nah, kemudian husnuzon yang benar itu istilah lainnya adalah roja, punya harapan, dan itu bukan harapan yang kosong. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, lalu Imam Ibnu Qayyim memberi contoh. Kalau ada seseorang yang punya lahan tanah kosong, misalkan di sebelah masjid, tadi saya jalan-jalan ke sana ada beberapa tanah kosong ya, tidak ditanami ya. Ada yang ada greenhouse, ada yang ditanami pepaya. Nah, ada yang kosong. Di situ cuma rumput saja kosong. Kata Imam Ibnu Qayyim, walau anna rajulan kanat lahu ardun yu'ammiru an ya'uda alaihi min magliha ma yanfa'uhu fa ahmalaha wa lam yabzuruha wa lam yadurha wa lam yahrusha wa husnu dhannihi bi annahu ya'ti min magliha ma ya'ti man min harasa wa badar wa saqa wa ta'ahadal ardu li'iddatin nas min asfahis sufaha. Jadi kurang lebihnya begini. Ini sebuah analogi contoh. Ada lahan kosong, lahan pertanian kosong nih. Seseorang punya lahan itu 1 hektar. Dia tidak menggarap lahan itu sama sekali, dibiarkan. Ya tidak dibersihkan, kemudian tidak dibajak, diolah tanahnya. Di apa lagi nih Pak Edi yang paham? Ya pokoknya tanah itu tidak diolah, tidak diolah-olah supaya bagaimana supaya subur, kemudian tidak diatur irigasinya, tidak ditanami apapun, tidak merawat apapun, lalu dia berharap saya berbaik sangka saja kepada Allah, nek waya panen ya panen. Apakah masuk akal Pak kalau kayak gitu? Kata beliau itu orang yang paling bodoh. Hanya modal berbaik sangka. Karena lahan 1 hektar tak enteni rek. Saya ini berbaik sangka sama Allah. Nek Allah wayang ngei ya ngei kok. Enggak usah digarap, enggak usah ditanami, enggak usah dirawat, cul. Dia berharap panen melon, enggak ditanami melon berharap melon. Itu namanya orang yang bodoh kata Imam Ibnu Qayyim. Sama dengan tadi orang dia mengatakan saya ini baik sangka kepada Allah tapi tidak beramal, bahkan amalannya bertolak belakang, menentang Allah, bermaksiat. Nah,
Kemudian beliau ngasih contoh yang kedua. Ada seorang laki-laki pingin punya anak kandung. Ingat ya, kata kuncinya pingin punya anak dia sendiri, anak kandung. Tapi dia tidak menikah, atau menikah tapi tidak mau berhubungan intim. Lalu dia berbaik sangka kepada Allah. Saya berbaik sangka kepada Allah. Nek wayai dikai anak, ambil Allah ya dikai. Gak usah rabi, gak usah berhubungan intim. Ini namanya kebodohan. Hanya bermodal berbaik sangka yang salah. Ini sebenarnya dua contoh yang sudah mewakili. Lantas apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya dari berbaik sangka yang benar itu seperti apa? Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini beliau mengatakan fakadzalika min husni dzannihi wa qawiyyi rajaihi fil fawz bid darajatil ula wan na'imil muqim min ghairi ta'atin wala taqarrubin ila Allah taala bimtisali awamirihi wa jinabi nawahi wa billahi taufiq. Setelah mencontohkan tadi seorang laki-laki punya lahan, nggak mau mengerjakan apapun dengan lahan itu, nggak mau menanami lalu berharap panen. Atau seorang laki-laki ingin punya anak kandung ya, tanpa menikah, tanpa berhubungan suami istri. Kata beliau, begitu pula orang yang hanya bermodal saya baik sangka dan sangat kuat harapannya untuk mendapatkan derajat yang tinggi, kenikmatan yang besar dari Allah berupa surganya, tapi nggak melakukan ketaatan, sama dengan yang tadi. Sama dengan yang tadi, dua contoh itu. Dia berharap mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah, tidak mau berjuang, tidak mau beribadah, tidak mau beramal saleh. Bahkan kebalikannya, dia bermaksiat kepada Allah, tidak taat kepada Allah, lalu berangan-angannya akan Allah nanti itu akan memberikan derajat yang tinggi. Nah, maka Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 218. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah. Surat Al-Baqarah 218. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang hijrah di jalan Allah dan jihad di jalan Allah. Pak, ini 3 amalan yang besar dan butuh effort ya. Butuh usaha yang keras. Beriman, berhijrah, berjihad fisabilillah. Dalam mempertahankan iman bahkan orang sampai taruhannya nyawa. Ya. Demi mempertahankan iman orang banyak sampai kelaparan. Ya. Demi mempertahankan iman seseorang harus pisah antara suami dan istri. Demi mempertahankan iman berpisah antara orang tua dan anak. Banyak pengorbanan. Orang-orang yang dimana dia beriman, mungkin orang yang dia dicintai tidak beriman, harus ada perpisahan di sana. Harus ada yang dikorbankan. Itu beriman, berat. Apalagi ditambah lagi setelah beriman, hijrah. Kalau hijrah dalam makna yang sempit adalah berpindah dari negeri kafir menuju negeri muslim. Tapi bisa dimaknai lebih luas. Hijrah itu yaitu sebagaimana yang disabdakan Rasulullah, al-muhajiru man hajara ya min maharimillah. Orang yang disebut muhajir, orang yang hijrah itu adalah orang yang berpindah dari maksiat, dari perkara yang haram kepada yang halal, itu juga hijrah. Dulunya banyak berbuat syirik, kemudian sekarang jadi ahli tauhid, itu berarti hijrah orang itu. Dulunya ahlul bid'ah, kemudian jadi ahlus sunnah, ini juga hijrah. Dulunya berkecimpung dalam dunia yang penuh dengan riba,
bahkan mungkin sebagai pelakunya, atau mungkin bekerja di instansi ribawi, kemudian setelah paham itu haram, lalu berhenti mengganti profesinya, ini juga hijrah. Apakah mudah Bapak Ibu? Berat. Berat sekali. Orang sudah bekerja di sebuah instansi ribawi, gajinya 30 juta, tiba-tiba berhenti, kemudian harus jualan pentol keliling. Jadi tidak mudah Pak, tidak semua orang sanggup. Bukan saya meremehkan orang penjual pentol, saya juga dulu mantan penjual pentol keliling. Maksudnya demi hijrah orang itu harus berkorban, kehilangan pekerjaan, bahkan ada yang resign, kemudian istrinya tidak terima minta cerai. Karena apa? Hijrah. Sampai gue kerja enak-enak, gaji puluhan juta, punya posisi yang tinggi, tiba-tiba mengundurkan diri, alasannya hijrah. Wis gak iso aku mundur. Banyak yang seperti itu. Banyak yang diuji dengan ekonomi yang berat setelah hijrahnya dari meninggalkan riba, dari nol bahkan dari minus. Bahkan banyak yang diuji dengan sakit, usaha apa-apa gagal terus. Banyak seperti itu Pak. Demi hijrah. Luar biasa. Apalagi yang namanya jihad. Jihad fisabilillah. Barangkali di sini ada yang pernah ikut jihad dalam makna yang khusus al-qital, perang. Ada Pak yang pernah mungkin ke Ambon, ke Afghanistan dulu itu. Kan kita mayoritas hanya melihat, menonton dan menyimak dan mengajak, ayo jihad, jihad. Tapi kita sendiri mungkin belum pernah mengalami itu, tidak mudah Bapak Ibu. Jihad itu berat, sangat berat. Bagaimana kisah para mujahidin di Suriah itu ketika mengisahkan dulu kami ketika berjihad melawan Bashar Assad, hidup kami itu sudah nggak kepikir urusan yang masalah dunia. Padahal yang dipikir mereka juga harus memikirkan istri, anak, keluarga. Mereka juga harus berperang, tidak bekerja. Banyak hal yang berat sekali Pak. Jihad itu tidak mudah. Bukan hanya berat tenaga dan pikiran, tapi taruhannya nyawa. Berat sekali, betul. Kalau hanya membahas memang ringan, tapi begitu mengalami, jangankan yang kita datang ke lokasi yang dimana di situ berkecamuk pertempuran antara Muslim dengan kafir, ya baru lokasi-lokasi hanya kerusuhan biasa saja itu sudah ngeri. Saya bisa merasakan bagaimana waktu terjadi kerusuhan di Wamena, pembantaian, dan harus ada tugas berangkat ke sana. Itu enggak gampang Pak. Pikiran kita macam-macam, gimana anak istri, gimana pekerjaan. Nanti kalau di sana ke Papua terus tiba-tiba kena panahnya orang Papua gimana, dan itu ada pikiran-pikiran seperti itu. Begitu sampai di sana mencekam. Itu belum perang berkecamuk. Jadi jihad itu berat. Itu dalam makna yang khusus al-qital. Dalam makna yang luas jihad itu adalah berjuang di jalan Allah dengan apa saja. Dengan lisan kita, dengan tulisan. Nah, dan Allah menyebutkan di sini, sesungguhnya orang-orang yang beriman, iman itu berat. Orang-orang yang berhijrah, hijrah juga berat. Dan orang yang berjihad di jalan Allah itu berat. Ulaika yarjuna rahmatallah. Merekalah orang-orang yang memiliki roja, harapan dengan rahmat Allah. Bukan orang yang nganggur. Bukan diam-diam, nyantai, lalu berharap rahmat Allah. Enggak. Allah sebutkan, beriman, berhijrah, berjihad. Mereka lah orang yang berharap rahmat Allah. Itu yang benar seperti itu. Jadi kalau ada orang sudah beriman, berhijrah, berjihad, terus dia berbaik sangka kepada Allah, Allah akan ngasih saya surga. Berbaik sangka Allah ngasih pahala. Ini yang benar. Tapi tidak pernah berjuang, nyantai-nyantai, terus berbaik sangkalah kepada Allah tanpa berbuat. Apalagi kalau lebih parahnya sudah tidak beriman, tidak berjihad, tidak berhijrah, dia malah maksiat terus, berdosa terus, lalu mengatakan Allah kan Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Maha Pemaaf. Wah, ini lebih parah lagi.
Inilah diantaranya kesalahpahaman dalam memahami sifat-sifat Allah, hanya diterima, diyakini sebagian, yang lainnya dilupakan. Harusnya orang-orang yang ahli maksiat, bergelimang dalam dosa, ya betul dia meyakini Allah itu menerima taubat, Allah itu Maha Penyayang, rahmatnya luas. Tapi jangan lupa sifat yang lainnya, bahwa Allah itu syadidul iqab, keras hukumannya. Syadidul mihal, keras balasan terhadap tipu daya hambanya. Azizun zuntiqom, sangat perkasa, dan Allah itu pemilik kekuatan dan maha membalas. Ingat, Allah itu ya punya kasih sayang, tapi juga Allah itu keras loh kalau menghukum. Nah, di sini akhirnya orang tidak bermudah-mudahan. Tapi kalau yang dipahami cuma Allah itu Maha Penyayang, Maha Pengasih, punya sifat rahmat, menerima taubat, saya berbaik sangka kepada Allah, dia lupa dengan sifat-sifat Allah yang lainnya. Makanya di sini dalam memahami, menerima dan mengaplikasikan sifat-sifat Allah harus kafah, komprehensif, menyeluruh. Ketika dipakai sebagian, Pak, banyak kesalahan, Pak. Contoh begini, sebagai perbandingan, kalau orang itu memahami, menerima sifat Allah sebagian, misalkan begini, ada orang, ini benar-benar real terjadi dan pernah ditanyakan, ada orang nanya dan kita harus bisa menjawab. Misalkan saya dan panjenengan ditanya, Pak, apakah benar Allah itu punya sifat qudrah dan iradah, berkuasa dan punya kehendak? Kita jawabnya bagaimana, Pak? Iya apa tidak? Ya, ya. Ayatnya banyak, hadisnya banyak tentang bahwa Allah itu memiliki sifat qadir, ya, memiliki kudrah, kekuasaan, kehendak, iradah, ya. Kalau ditanya orang, bukankah Allah itu punya sifat berkuasa, berwenang, punya kehendak? Iya apa tidak? Jawaban kita iya. Apakah wewenang Allah itu terbatasi dengan hambanya? Jawabannya tidak. Wewenang Allah, kuasa Allah mutlak. Tidak ada yang bisa membatasi. Apakah wewenang Allah bisa digugat oleh hambanya? Tidak. Nah, sampai situ benar. Tapi endingnya apa? Kalau Allah itu berkuasa, berkehendak, nggak ada yang bisa menghalangi, nggak ada yang bisa menggugat, berarti boleh kalau Allah memasukkan orang beriman ke neraka dan orang kafir ke surga. Boleh apa tidak? Bisa apa tidak Allah melakukannya? Pertanyaannya. Kalau jawab nggak bisa, wah berarti kita nggak meyakini sifat kuasanya Allah. Nah, orang ini rupanya memahaminya betul, tapi sebagian. Ya, dia memahami bahwa Allah itu berkuasa, kekuasaannya tidak terbatas, Allah maha berwenang, nggak bisa digugat. Ya, berarti kalau ada orang baik beriman dimasukkan ke neraka boleh. Yang sebaliknya, yang kafir, yang ingkar kepada Allah masukkan surga, Allah punya kuasa. Iya. Nah, jangan lupa kita jawab bahwa Allah itu punya sifat yang lain, Mas. Bukan hanya kudrat dan iradat, tapi punya sifat adil, punya sifat hikmah, bijaksana. Nah, kalau Allah itu memasukkan orang beriman, orang yang taat kepadanya ke neraka, dan orang yang ingkar menentangnya ke surga, lalu di mana keadilan Allah? Allah nggak adil. Nah, harus seimbang, harus dibarengi dengan pemahaman sifat yang lainnya. Yang pernah saya ceritakan lagi, ada orang bertanya, bukankah Allah itu bebas mau melakukan apapun? Saya ditanya begitu. Iya, betul, Allah bebas melakukan apapun. Berarti kalau Allah ngasih tahu tentang kapan terjadinya kiamat kepada seseorang, itu kan hak Allah. Iya. Nah, tapi jangan lupa bahwa Allah itu tidak pernah ingkar janji, tidak menyalahi omongannya. Allah sudah menegaskan bahwa yang tahu tentang kapan terjadi kiamat cuma Allah. Bahkan Rasulullah menegaskan, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Malaikat Jibril dan juga Rasulullah tidak tahu kapan terjadi kiamat. Kalau Allah berhak, memang berhak ngasih tahu kepada siapapun, tapi Allah sudah mengatakan nggak ada yang saya kasih tahu. Allah nggak akan mengingkari omongannya.
Nah itu Pak. Jadi dalam memahami sifat-sifat Allah harus menyeluruh, jangan sepotong-sepotong, jangan parsial. Kalau dipakai sepotong-sepotong akhirnya seperti tadi yang terjadi. Dia banyak kesalahan. Sebagaimana kesimpulannya ketika seseorang mengatakan Allah punya sifat Rahman, Rahim, menerima taubat, Afuwun Karim, Maha Pemaaf dan Maha Mulia. Nah, maka dia akhirnya berbaik sangka, tapi dia ahli maksiat. Dia lupa dengan sifat Allah Syadidul Iqab, Azizun Dzuntiqam, Syadidul Mihal dan sebagainya. Jadi kesimpulannya kita terima, kita pahami, kita tetapkan dan kita yakini seluruh sifat-sifat Allah secara penuh, tidak sepotong-sepotong sehingga tidak terjadi kesalahan dalam masalah akidah dan akhirnya juga kesalahan dalam bersikap. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.